Dokter, dokter, tolong selamatkan anak saya. Wanita hamil mengalami pendarahan hebat. Cepat hubungi keluarganya. Cepat. Halo Pak, Nona Jiang mengalami kecelakaan mobil. Apakah dia masih hidup? Sedang dalam perawatan darurat. Katakan padanya, jika dia masih bisa bergerak, kembalilah sendiri ke sini. Lu Yanchen, hal yang paling saya sesali seumur hidup adalah jatuh cinta padamu. Jika masih ada kesempatan untuk mengulang semuanya, saya lebih suka tidak pernah bertemu denganmu. Bukannya aku sedang di kelas, kenapa aku di sini? Nona Jiang, Anda mengalami kecelakaan kemarin malam dan hampir keguguran. Anda harus berbaring istirahat sekarang. Omong kosong. Saya masih gadis remaja berusia 18 tahun. Belum menikah. Bagaimana bisa hamil? Nona Jiang, Anda sudah 22 tahun. Sepertinya kalau Anda mengalami benturan yang menyebabkan amnesia sementara. Lebih baik Anda hubungi keluarga Anda. Nona Jiang, ini hasil pemeriksaan Anda. Anda benar-benar sudah hamil 8 minggu. Amnesia? Kehamilan 8 minggu. Saya benar-benar hamil? Ya Nona Jiang, dengan kondisi tubuh Anda sekarang, Anda harus benar-benar menjaga kehamilan. Jika tidak nanti Anda akan sulit hamil lagi. Istirahatlah yang cukup. Panggil kami jika ada keperluan. Ini suamiku ya? Cukup tampan. Ternyata menikah dan hamil muda juga tidak rugi. Memuakkan sekali. Halo, suamiku. Selalu trik yang sama? Tidak bisa kamu berbuat lebih baik? Jiang Wan. Wow, kaki dan pinggangnya, bahunya yang lebar seperti pintu. Serta wajahnya yang sangat tampan luar biasa. Tuan yang baik, apakah kamu benar-benar suamiku? Tanda tangani segera, jika tidak kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Aku baru saja menerima identitasku sebagai wanita yang sudah menikah. Kenapa tiba-tiba mau bercerai? Apa? Apakah kamu mau bilang bahwa kamu amnesia karena kecelakaan? Lupa semua hal yang kamu lakukan sebelumnya? Betul sekali. Itu semua kata-kata saya yang kamu curi. Jiang Wan. Demimu supaya tidak bercerai, kamu sampai berani mengatakan kebohongan seperti ini. Berhenti. Tuan yang baik, istrimu baru saja selamat dari maut. Ini sikapmu sebagai seorang suami? Suami? Aku tidak pernah menganggap diriku sebagai suamimu. 2 tahun lalu, saat aku mabuk, kau naik ranjangku. Seharusnya kau tahu sikapku. Bagaimana mungkin aku memanjatimu? Kepalaku sakit sekali. Kenapa semuanya jadi lupa? Jiang Wan. Kau lebih baik berhenti sampai di sini. Aku jelas-jelas tidak ingat dia lagi, tapi kenapa mendengar kata-kata ini? Masih terasa sakit di hati. Sudah kukatakan, taktik penderitaan seperti ini tidak berguna bagiku. Nyonya, Palu susah payah baru menemukan petunjuk tentang gadis yang menyelamatkannya waktu kecil, justru karena Nyonya mengatur sendiri kecelakaan mobil sehingga terlewat. Tidakkah Nyonya merasa terlalu berlebihan? Jadi istri Anda kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Anda tidak ada sedikit pun perhatian, malah melukai dengan kata-kata. Hanya karena di hati Anda masih ada cahaya putih yang selalu dirindukan. Benar kan? Jaga dia di sini, kapan dia mau tanda tangan? Kapan baru boleh pergi? Tidak usah. Aku ubah pikiran. Sekarang juga aku tanda tangan, pria brengsek sepertimu. Lebih baik tinggalkan untuk cahaya putih MU saja. Tanda tangan dan sidik jari, satu pun tidak boleh kurang. Sekarang juga kita cerai. Kompensasi perceraian 1 miliar. Kenapa? Masih belum puas? Puas-puas, aku sangat puas. Dalam perjanjian tidak diatur tentang hak asuh anak. Sudah didiskusikan oleh kalian berdua? Kami tidak punya anak. Rupanya dia tidak tahu aku sudah hamil. Lebih baik begitu. Mudah bagiku untuk tinggalkan ayah, ambil anak. Jiang Wan, kau mau ingkar janji ya? Tentu saja tidak.
Kami tidak punya anak, cepatlah urus perceraian kami. Baik, Kaya, kaya. Nanti aku akan pesan 10 model pria. Buang sial. Berani-beraninya kau. Tuan, siapa Anda? Kita sebentar lagi cerai, oke? Dulu mati-matian tidak mau cerai. Sekarang malah lancar sekali. Mau main apa lagi? Dulu aku buta matanya baru bisa suka sama kamu. Tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan merepotkanmu lagi. setelah cap dicantumkan, kalian yakin mau bercerai? Yakin. Baik, Tidak boleh cerai. Wan, jangan takut. Nenek yang akan bela kamu. Nenek, kenapa nenek datang ke sini? Dasar anak nakal, kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kamu diam-diam? Ingin cerai dengan Wan? Hah? Ya Tuhan, nenek suruh kamu menikah dengan Wan. Itu adalah wasiat terakhir kakekmu, loh. Bagaimana kamu tega biarkan dia yang sudah meninggal? Tidak bisa tenang di alam baka? Walaupun kamu bawa kakek ke masalah ini, aku tetap harus cerai hari ini. Kamu? Aduh, kamu. Nenek apa yang terjadi denganmu? Aku tidak bisa bernapas. Nenek, apakah kamu tidak apa-apa? Aku sudah sangat tua, cuma ingin pegang cicit. Siapa sangka kamu berdua malah mau cerai? Aku lebih baik mati saja, cepat pergi ke bawah tanah. Minta maaf sama kakekmu. sebelumnya, dokter bilang badan Nyonya tua. Tidak bisa kena stimulasi lagi, sekarang caranya. Kita harus menuruti kemauannya, ya. Terus apa yang harus aku lakukan? Baiklah. Kita tidak jadi cerai. Aku tidak setuju. Kalau cerai aku jadi orang kaya. Aku beritahu kamu, hari ini walaupun raja sendiri yang datang, pernikahan ini tetap harus berakhir dengan cerai. Selama kamu mau bantu aku menghadapi nenek. 1 miliar ini jadi milikmu. Cuma 1 miliar? Aku juga bisa dapatkan itu kalau cerai. Aku punya harga diri, loh. Ini 3 miliar. Cukup banget. Harga diri tidak perlu lagi. Mana mungkin karena harga diri. Aku tolak uang, kan? Tanda tangani saja. Apa? Masih harus menjalankan kewajiban sebagai suami istri? Tenang, aku tidak punya sedikit pun minat sama kamu. Kalau mau main drama, main sampai selesai. Semoga memang begitu. Ngomong-ngomong, aku punya satu syarat lagi. Memang, wanita ini cuma mau terus menekan terus. Setelah badan nenek lebih baik, kita harus segera cerai. Ganti strategi nih. Tidak mau cerai itu tujuanmu kan? Narsis itu penyakit. Semakin cepat diobati, semakin cepat bebas. Kamu benar-benar lupa semua hal yang lalu? Iya, ngomong-ngomong aku malah harus berterima kasih atas kecelakaan ini. Yang membuatku lupa begitu banyak hal menjijikan. Sudah lupa. Kalau gitu biar aku yang kasih tahu kamu. Dulu siapa yang sebenarnya ngegantungin siapa? Bukannya otakmu amnesia ya? Tapi badanmu masih jujur banget loh. Apa hakmu cium aku? Ciuman sekali sehari. Ini permintaan yang kamu ajukan sendiri waktu itu. Semua ucapan lama batal semua. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani sentuh-sentuh aku lagi. Jangan salahkan aku yang tidak sopan sama kamu. Tuan Lu, kok aku merasa Nyonya berbeda dengan sebelumnya ya? Kalau dia mau main-main hati sama aku. Ya aku mau lihat sampai kapan dia mau terus berpura-pura. Dilihat dari situasi sekarang. Pria brengsek ini sebenarnya mau menikahi cinta pertamanya. Dan aku kayaknya cuma penggemar buta dia doang. Manfaatkan dia mabuk buat naik keranjangnya. Jiangwan, oh Jiangwan. Selama 4 tahun ini apa yang sebenarnya kamu pikirin? Hari ini kita ke rumah lu makan bareng nenek.
Aku nasihatin kamu, jangan tinggal sembarangan. Jangan buat rencana buruk apa-apa. Selalu lupa nanya, kamu siapa namanya ya? Kamu bahkan lupa nama aku, Hang. Lu Yanchen. Kamu masih ada waktu luang buat ngelakuin ini. Lebih baik kamu mikirin bagaimana menghadapi nenek nanti. Tenang bos, aktingku kan. Level pemenang Oscar nih. Nyonya tua, tuan muda dan nyonya muda sudah sampai. Nenek, wah penampilan nenek benar-benar bercahaya sekali. Kulitnya juga bagus banget. Kelihatan kayak lebih muda 20 tahun. Kamu cewek kecil ini cuma tahu bikin nenek senang. Duduk sini. Kapan ya kamu kasih nenek cucu buyut yang gemuk? Nenek pasti senang banget. Nenek, aku saat ini tidak berencana punya anak. Pria brengsek ini tidak mau punya anak tapi malah bikin aku hamil. Kalau dia tahu keberadaan bayi ini, pasti bakal paksa aku gugurin, mungkin bahkan masih mau memotong kompensasi perceraianku, lu si tukang pencatat. Kamu ngomongin apa sendiri? Nenek, maksudku, aku dan Yanchen mau nikmati waktu berdua dulu. Sementara belum ingin punya anak. Untung dia tahu diri. Ini, bukannya kamu beberapa hari lalu kecelakaan. Aku masak sup khusus buat kamu, buat nambahin tenaga. Terima kasih, Nenek. Kamu kenapa? Jangan-jangan hamil? Jiangwan, kamu hamil? Kamu teriak-teriak keras gimana sih? Bikin cicitku yang gendut ini kaget. Hahaha. Lao Zhao, siapkan mobil cepat. Aku mau ke rumah sakit terbaik. Demi cicit gendutku. Aku benar-benar hamil. Siapkan kamar bersalin. Hamil? Jiangwan, ini cara baru yang kamu pikirkan. Supaya nggak cerai? Kamu salah paham. Aku cuma efek setelah kecelakaan. Aduh, pusing banget. Oh ya? Ayo ikut aku periksa. Nggak usah. Kata dokter, pusing dan mual itu hal yang wajar. Istirahat 2 hari aja udah sembuh. Lebih baik kamu. Jangan sampai aku ketahuan kamu bohong. Nenek khawatir berlebihan aja. Kamu udah nikah sama kakakku 2 tahun. Kalau mau punya anak, udah dari dulu. Ngapain tunggu sekarang? Menurutku, dia cuma induk ayam yang nggak bisa bertelur. Murni bencana. Kasihan banget Yanchen, kita harus nahan begini. Siapa 2 orang ini? Ibuku dan adik perempuanku. Kelihatannya susah dihadapi nih. Harus minta bayaran tambahan. Jiangwan, kalau dulu kamu nggak mengakali kakakku, kamu pikir dengan status anak yatim bisa masuk keluarga lu? Baru beberapa hari lalu, supaya nggak cerai, sampai nekat bunuh diri. Anak yang nggak punya didikan ibu, nggak tahu aturan sama sekali. Iya, benar-benar. Kamu punya ibu yang ngajar. Tapi kelihatannya, kamu juga nggak kayak orang yang terdidik. Jiangwan, otakmu kebentur ya? Berani ngomong gitu sama aku. Minta maaf. Kamu siapa? Pantas aja aku minta maaf buat kamu. Percaya nggak? Aku cuma butuh 1 kalimat biar kakakku usir kamu keluar. Mungkin kamu bakal kecewa. Soalnya kakakmu bakal minta aku tinggal. Wanita yang nggak tahu malu. Bagaimana kabarmu? Aku tidak butuh perhatian palsu. Apa yang harus dibuat heboh? Dia bukan putri bangsawan manapun, bahkan bunuh diri pun tidak bisa dia lakukan dengan benar. Hanya tersentuh air panas saja apa bisa sampai mati. Lagi pula, King masih muda, dia tidak paham banyak hal. Sebagai kakak ipar perempuan dia, apa harus masih mempermasalahkan hal kecil dengan adik iparnya? Jadi selama 4 tahun ini, hidupku selalu seperti ini ya. Dia masih muda tidak mengerti. Aku bisa mengerti. Sudah bagus kau mengerti. Segera minta maaf sama King. Kau berani memukulku? Bajingan, berani membuat onar di keluarga lu? Apa kau masih menganggap saya sebagai ibumu di mata MU? Seperti kata pepatah, kakak ipar perempuan seperti ibu. Karena kau sebagai orang tua, tidak tahu membedakan benar dan salah, aku yang akan mendidikmu dengan baik. Anak nakal. Jika ada kali berikutnya, bukan cuma 1 tamparan semudah ini. Kau tidak tahu malu sampai bisa naik ke ranjang kakakku. Apa pantas jadi kakak ipar? Cahaya hati kakakku pernah menyelamatkannya. Bagaimana denganmu? Kau cuma perebut tempat orang lain. Pelakor. Jiangwan, sadar akan posisi MU sendiri. Sampah yang tidak bisa diungkitkan pun pantas bicara di sini. Segera minta maaf. Jika tidak, jangan salahkan saya yang tidak sopan terhadapmu. Kau berusaha harus dihukum. Hal sederhana ini, aku orang yang otaknya susah saja.
masih paham aturan ini? Apa kalian tidak mengerti? Kau orang yang bahkan lebih buruk dari pembantu. Mau aku minta maaf sama MU? Hari ini, aku harus buat kamu berlutut minta maaf sama aku. Cukup. Matikan semua kartu ban lu, King. Suruh dia pasang dengan baik. Kak, bagaimana bisa kau menghukumku cuma karena dia? Akulah adik kandungmu. Kalau kau bukan adikku, kamu tidak akan bisa berdiri di depanku sekarang. Bu, Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Aku sudah membantu kamu. Kamu malah marah sama aku. Membantu saya? Sikap keluarga kamu barusan tadi. Jelas mereka sudah mengganggu saya bukan cuma 1 atau 2 hari. Kalau saja kamu bisa menjalankan sedikit tanggung jawab sebagai suami, mereka tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Bukankah semua ini kamu yang mau dengan senang hati? Di mata kamu, mereka mengganggu saya itu karena saya mau sendiri? Apa saya orang yang suka disiksa? Seberapa besar saya menyukaimu dulu, sampai saya bisa merendahkan diri sendiri seperti ini? Maaf. Nanti aku akan lebih hati-hati. Permintaan maaf ini, seharusnya kamu ucapkan pada Jiangwan yang berusia 22 tahun. Aku tidak butuh. Dan tolong beritahu mereka, jangan ganggu aku lagi. Mulai sekarang, dendam akan kubalas, kebencian akan kutuntut. Apa? Jangan tarik-tarik gitu. Dulu kamu selalu menurut saja, seperti boneka. Sekarang jadi lebih menarik. Apa? Jangan kira karena tadi kamu membelaku, lalu bisa seenaknya menyentuhku. Mikir apa? Aku cuma mau olesin obat. Oh, Masih mau sop jagung nggak lain kali? kenapa baik-baik amat sama aku? Kenapa baru sekarang? Hari ini. Makasih ya. Sial, meski ingatanku hilang, tapi tubuh ini masih bereaksi. Jangan. Kenapa? Hampir lupa kalau aku hamil. Dasar tergoda nafsu. Kita cuma suami istri kontrak. Sekarang nenek juga nggak ada. Seharusnya nggak perlu pura-pura, kan? Tapi kamu jelas-jelas menikmati. Anggap saja bersenang-senang. Tapi aku kan hilang ingatan. Ini nggak baik. Dulu kamu suka banget. Serahkan padaku. Aku akan buat kamu sangat senang. Jangan. Ada apa lagi? Aku tiba-tiba ingat, kita nggak siapin apa-apa. Repot kalau sampai hamil. Kita sering tinggal di sini. Semuanya sudah lengkap. Masih ada masalah apa? Bilang sekalian. Kalau lama-lama, yang rugi pengalamanmu. Gawat, kalau sampai dia tahu aku hamil. Gimana mau cerai? Nanti, aku dan anak nggak bisa kabur. Aku lagi datang bulan, nggak boleh berhubungan. Bohong. Haidmu selalu teratur, masih seminggu lagi. Aduh, aku kecelakaan, mungkin hormonku kacau. Jadi jadwalnya maju. Maaf. Aku tidak mempertimbangkan kondisi fisikmu. Aku tidur di kamar sebelah. Kamu urus sendiri. Sial, hasil tes kehamilanku. Jiangwan, kamu benar-benar hamil. Bukan aku. Berani sekali kau sembunyikan dariku, hamil anakku. Apa kau mau pakai anak ini buat ancam aku? Aku tidak. Luyan Chen, dulu di kantor catatan sipil. Kamu yang nggak mau cerai. Ikut aku. Kamu ngapain? Ke rumah sakit. Aku nggak mau.
Sudah kubilang aku nggak hamil. Kalau nggak percaya sama aku, percaya sama dirimu sendiri dong. Kamu benci banget sama aku, mana mungkin ada kesempatan. Buat aku hamil? Hari pernikahan 2 bulan lalu. Aku kebanyakan minum, nggak pakai pengaman. Pak Lu, dari hasil tes kehamilan ini, nama Nyonya Lu memang sudah hamil 8 minggu. Cuma modal 1 kertas tes. Bisa buktiin apa? Bisa jadi salah diagnosa. Aku cuma percaya apa yang aku lihat sendiri. Segera atur dokter, periksa dia. Baik, Kalau Luyan Chen tahu aku hamil, dia pasti maksa aku gugurin. Gimana dong? Pasien apa sih? Sampai harus aku yang periksa? Profesor Ji, ini ditunjuk langsung oleh Direktur Rumah Sakit. Pak Lu dan Nyonya Lu. Dok, aku mau tahu sekarang juga, dia hamil apa enggak? Ikut saya. Mohon Pak Lu tunggu di luar dulu. Sekarang saya mau periksa pasien. Kamu tunggu di sini dulu. Masa takut aku kabur? Jiang Wan, lebih baik jangan. Mainin trik baru lagi. Adik kelas Jiang Wan, lama tidak berjumpa. Kakak kelas, untung hari ini ketemu dokternya kamu. Kalau enggak, pasti aku mati. Aku baru pergi 3 tahun. Kamu udah nikah sama si Luyan Chen itu. Aku ingat kamu pernah bilang kecil dulu, kamu tidak mau menikah dengan siapapun selain kakakmu kan? Untuk menyelamatkan kakakku. Kak senior, beberapa hari yang lalu aku mengalami kecelakaan mobil dan mengalami amnesia. Semua yang kamu ceritakan padaku, aku sama sekali tidak ingat. Dari sudut pandang alam bawah sadar, semua yang kamu lupakan adalah hal yang tidak penting. Kalau sudah lupa semua, ya tidak usah dipikirkan lagi. Kak senior, bisakah kamu bantu aku sembunyikan bahwa aku hamil? Kenapa? Aku akan bercerai dengan Luyan Chen. Jika dia tahu aku hamil, dia pasti tidak akan membiarkanku melahirkan anak ini. Tapi dokter bilang, aku tidak akan bisa punya anak lagi selamanya. Jadi, aku ingin sembunyikan dari Luyan Chen. Simpan anak ini. Aku bisa bantu sembunyikan, tapi setelah 4 bulan, perutmu akan mulai membesar terlihat. Nanti pasti akan ketahuan. Terima kasih Kak Senior, dalam 2 bulan ke depan. Aku masih bercerai dengan Luyan Chen. Dia tidak hamil. Mual dan pusing itu hanya efek samping gegar otak. Istirahat 2 bulan akan sembuh. Jika tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Lihat kan? Sudah kubilang aku tidak hamil. Sudah berantakan hampir semalaman, ayo cepat pulang. Jiang Wan, kamu tidak mau jelaskan ini? Kalau sudah bilang aku tidak hamil, ya ini pasti palsu kan? Dulu kamu berani naik ranjang memaksa menikah, sekarang kamu memasukkan hasil pemeriksaan kehamilan untuk menunda perceraian, trik menjijikanmu ini. Memang selalu luar biasa pintar seperti biasanya. Sudah. Aku saja sudah amnesia, kamu sebagai pria dewasa. Suka sekali mengungkit kesalahan lama, apa hebatnya itu? Apa katamu? Dulu aku memang tidak waras, banyak melakukan hal bodoh. Pokoknya aku juga tidak suka kamu lagi, kalau kamu sangat peduli. Kita besok saja langsung ke pengadilan cerai, baik untukku, baik untuk semua orang. Kamu mau cerai boleh, tidak mau juga boleh? Apakah aku ini anjing yang kamu panggil mau datang, usir mau pergi? Tidak setuju cerai, hati pria memang seperti jarum di dasar laut. Untung aku pintar, kalau tidak Luyan Chen. Pria brengsek itu pasti akan menyakiti bayiku. Sepertinya harus segera bercerai saja. Setiap hari ketakutan, kulitku jadi jelek saja. Pria ini benar-benar brengsek, hatinya masih terpaut pada cinta lamanya. Masih saja menikahiku. Sekarang malah main perempuan di luar. Apakah Jiang Wan yang berusia 22 tahun itu sedang sedih? Gak apa-apa, SIS. Ada apa yang besar sih? Cuma pria brengsek. Dia bisa main perempuan di luar. Kakak akan ajak kamu main laki-laki di luar. Pak Lu, malam yang panjang, minum sendirian kan sepi. Kami temani ya. Pergi. Kak Yan, kenapa marah-marah? Kudengar 2 hari lalu, kamu dan Jiang Wan hampir cerai. Jangan-jangan dia main akal lagi? Dia kecelakaan dan hilang ingatan. Apa? Kamu bilang, kalau seseorang hilang ingatan, sifatnya bisa berubah total. Benar-benar lupa orang lain? Umumnya, hilang ingatan itu lupa secara selektif terhadap orang dan hal yang menyakitkan.
Jiang Wan sangat memperhatikanmu, siapa yang bisa dilupakannya? Kecuali kamu. Kalau saja kamu menjalankan sedikit tanggung jawab sebagai suami, mereka tak akan melakukanku seperti ini. Dulu otakku bermasalah, banyak hal bodoh kulakukan. Lagi pula aku sudah tak suka padamu. Kalau kamu begitu mempermasalahkannya, besok kita cerai saja. Baik untukmu, baik untukku, baik untuk semua. Apakah yang bawa berikan? Untuk Jiang Wan? Dia yang sekarang, yang melupakan segalanya. Barulah dirinya yang sebenarnya. Kak Yan, walau dulu Jiang Wan mengakalimu, tapi bertahun-tahun ini, dia memberikan segalanya untukmu. Kami semua melihatnya. Yan Chen. Karena kamu sudah tak menyukainya lagi. Dan dia hilang ingatan, lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Kalian cerai saja, biar tak saling menyiksa. Nenek tak tahan dengan guncangan besar. Belum saatnya. Bagaimana dengan hal yang kuminta kamu selidiki? Belum ada perkembangan, Kak Yan. Sudah dicari 15 tahun. Dia begitu penting bagimu? Dia pernah menyelamatkanku. Aku berutang padanya. Kak, kita mau kemana sekarang? Lihat, itu bintang utara. Asal kita mengikuti. Arah itu pasti bisa pulang. Kakak kau pintar sekali. Nanti aku panggil kamu Kakak Bintang Utara. Kalau begitu, aku panggil kamu adik Mantou. Kak Yan, jangan terlalu khawatir. Kalian punya jodoh. Pasti akan bertemu lagi. Kamu sudah temukan adik yang selamatkanmu. Kalau gitu, Jiang Wan di mana? Selama dia berperilaku baik, aku jamin dia hidup mewah seumur hidup. Sudah lama banget, gak telepon juga. Minta maaf, beneran berubah ya? Kak Yan, dulu kan kamu paling benci dia nempel terus. Sekarang akhirnya bebas, kok malah kelihatannya nggak rela. Lihat, Jiang Wan ke klub kita, kemungkinan besar bakal nangis, ngamuk, ancam bunuh diri, maksa kamu pulang. Jiang Wan bawa kartu hitamku main ke klub. 1 juta. Model pria termahal di sini cuma 200.000, Kak. Si nyonya kayak itu langsung bayar 1 ruangan penuh model pria, royal banget. Sayangnya udah diusir keluarga lu. Tunggu dulu. Kalian ngomongin siapa? Istri keluarga lu. Ada yang manis kayak anak anjing, idol ganteng, eksekutif muda, lengkap semua. Nona Jiang, mau pilih yang mana? Nggak tahu juga Jiang Wan yang 22 tahun. Suka tipe yang mana? Aku mau semuanya. Baik, Nona. Minum dulu, Kak. Kita ngobrol santai aja. Wah, ini kan Jiang Wan. Mainnya heboh banget, nggak heran Luyan Chen. Mau usir kamu. Urusan lo apa? Lily. Cewek cantik ini, kok nggak dikenalin? Ini teman SM aku, Jiang Wan. Putri keluarga Jiang. Oh, salah, 15 tahun lalu. Orang tuanya udah meninggal. Sekarang Jiang Group milik pamannya. Sepupunya, Jiang Ziling. Baru putri Jiang yang asli. Sedangkan dia, cuma anak sial yang gak ada yang mau. Aku ingat waktu SMA. Kan kamu cuma pengikut Jiang Ziling. Bertahun-tahun, nggak ada kemajuan. Memang sifat buruk susah diubah. Jiang Wan, sok suci apa sih? Dulu kan kamu juga bilang mau nikah sama kakak. Yang selamatkan waktu kecil. Sekarang? Demi uang receh, langsung naik ke ranjang Luyan Chen ya? Kenapa dia dan senior bilang begitu? Apa yang sebenarnya aku lupa? Jiang Wan. Aku gak cinta sama kamu. Cuma sepatu bekas yang udah dipakai Luyan Chen. Kalau hari ini kamu bikin aku puas, Bapak terima kamu jadi selingan. Aku nggak punya hobi ngegoreng harga babi. Hah, lumayan kuat juga. Aku suka, tapi hari ini Bapak pengen coba rasanya kamu. Ayo, tahan dia.
Yang berani mati, maju aja. Bapak ini anak bos material bangunan Gangcheng. Jangan nolak ajakan baik, nanti kena hukum. Aku orangnya Lu Yanchen, berani sentuh aku. Kalian tunggu aja di penjara seumur hidup. Lu Yanchen, aku bantu dia urus sepatu bekasnya. Dia malah harusnya berterima kasih sama aku. Aku mau lihat gimana dia berterima kasih. Pak Lu, kenapa Bapak datang? Berani banget ya. Sampai berani main tangan. Mereka yang ganggu aku dulu. Aku cuma bela diri. Pak Lu, ini Jiang Wan. Dia yang godain aku duluan, dia bilang mau cerai sama Bapak. Kalau mulutmu gak bisa bicara baik, gak usah dipertahankan. Pak Lu, aku gak berani lagi, ampuni aku. Dia malah bantu aku, si anjing ini. Kenapa tiba-tiba berubah? Pak Lu, Bapak begitu bela Jiang Wan. Apa Bapak benar-benar gak keberatan Jiang Wan dia ngelamar Bapak? Pak Lu, dia nikah sama Bapak cuma demi uang. Di hatinya udah ada pria liar lain. Dan dia bilang, cuma mau nikah sama pria liar itu. Mungkin mereka udah berhubungan diam-diam. Kak Yan, selama ini istri kakak matanya cuma ada kakak. Kami juga lihat, jangan-jangan kakak percaya. Omongan ngawur perempuan ini. Mulai sekarang, di Gangcheng, aku gak mau lihat dia lagi. Siapa yang jaga? Pak Lu, bukannya dia yang harus dihukum? Pak Lu? Yang Master Li, ini. Karena kamu si imut ini, bikin Bapak sengsara. Pergi sana. Yang Master Li, yang Master Li, yang Master Li. Halo Kak Ziling. Sepertinya Jiang Wan kehilangan ingatannya. Baru saja aku sebutkan kakak masa kecilnya. Dia sama sekali tidak bereaksi. Hilang ingatan? Itu anugerah dari langit. Jiang Wan, awalnya kecelakaan itu untuk mengakhiri hidupmu. Karena kamu selamat, maka adik ini akan memberimu hadiah besar. Jiang Wan, kamu mainnya keren juga ya. Kamu pesan 10 model pria. Kamu main perempuan, aku main laki-laki, kita sama-sama. Kapan aku main perempuan? Hah? Untung aku punya bukti. Aku tidak kenal dia, foto ini sengaja diambil. Berhenti. Aku tunjukkan foto bukan untuk mendengar penjelasanmu. Cuma biar kita sama-sama tahu batasannya. Apa maksudmu? Sudah jelas kan? Maksudnya, kamu main punyamu, aku main punyaku, kita saling tidak ikut campur. Nanti kalau cerai, kita berpisah. Sesederhana itu. Malam ini ada yang memotret aku dengan perempuan lain. Dengan yang dipaksakan, dikirim ke Jiang Wan. Aku kasih waktu semalam, selidiki sampai jelas. Kak Yan, istri pasti tidak peduli. Hal seperti ini, dulu kan dia pernah alami juga. Yan Chen. Ini. Hal yang tidak perlu kamu tanya, jangan tanya. Dia tidak peduli, tapi aku peduli. Jiang Wan, aku peringatkan kamu. Sebelum kita resmi bercerai, kalau kamu masih berani berbuat semaumu di luar dengan nama Nyonya Lu, awas aku tidak segan padamu. Urusi saja dirimu sendiri. Kalau ulangi lagi, uang ganti rugi cerai kurangi 10 juta. Bisa-bisanya ancam pakai uang cerai. Sialan lu si perompak. Pelit amat sih. Lihat itu bintang utara, selama kita ikuti arah itu, kita bisa pulang. Xiaowan, bangun. Kakak cepat lari. Jangan. Kenapa kamu di kamarku? Kamu mimpi siapa? Apa urusannya denganmu? Keluar. Laki-laki itu siapa? Laki-laki apa? Aku tidak tahu maksudmu. Kalau hatimu sudah ada orang, kenapa dulu naik ranjangku? Kenapa? Laki-laki itu tidak bisa memuaskanmu ya? Gila apa? Lepaskan. Kamu sudah susah payah menikahiku. Bukannya untuk ini? Baiklah, aku penuhi keinginanmu. Ingat, aku kasih pada dia berusia 22 tahun. Dia sampai jatuh cinta pada orang sepertimu. Brengsek macam kamu.
Luka ini dari mana? Beberapa hal. Tidak perlu kamu tahu, jangan banyak tanya. Kenapa aku bermimpi seperti ini? Apa sebenarnya yang kulupakan? Pak Lu, yang Anda minta selidiki ada petunjuk baru. Istri juga ada di sini? Nanti saja aku bicara. Bicaralah sekarang. Lukisan ini akan muncul di lelang 3 hari lagi. Pola di tengah lukisannya sangat mirip dengan giok. Yang hilang dulu. Kenapa lukisan ini mirip sekali dengan dalam mimpiku? Jangan-jangan itu bukan mimpi? Lu Yan Chen, lelang amal ini. Bisa aku ikut? Mau main apa lagi? Kalau nggak mau bawa, aku cari cara sendiri. 3 hari lagi aku ajak kamu. Dasar Lu Yan Chen, gampang ditaklukkan. Tapi apa hubungannya lukisan ini denganku? Kok terasa sangat familiar? Selamat datang di lelang amal. Lelah segera dimulai, silakan duduk. Kasih aku satu juga. Yang di samping Pak Lu itu istrinya? Benar juga, pertama kali lihat dia bawa pasangan. Istri Pak Lu memang luar biasa. Jangan kira aku bawa kamu ke lelang. Berarti mengakui statusmu. Sialan, Cok ini mulutnya aja yang nggak bisa diam. Item pertama, kalung safir kerajaan Inggris. Cinta bintang, harga buka 1,2 juta. 1,5 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. 10 juta. Masih ada yang mau? Selamat Pak Lu. Ganti rugi cerai cuma 1 miliar. Tapi beli kalung 10 juta? Bangsat. Untukmu. Suka? Suka. Yang mahal memang bagus. Wah, royal banget. Lelang berikutnya, mimpi di tengah musim panas. Lukisan ini disumbangkan kolektor pribadi. Menggambarkan petualangan fantastis 2 anak di malam musim panas. Judulnya, Mimpi di Tengah Musim Panas. Harga buka 500.000. 1 juta. 2 juta. Apa yang kamu lakukan? Lukisan ini sangat penting bagiku. Jangan cari gara-gara di sini. Lukisan ini juga cukup penting bagiku, Pak Lu. Tadi kalung yang mahal itu saja kamu bisa berikan. Yang ini, kasih aku juga dong. Tidak mungkin. 5 juta. Kamu memang harus rebut denganku? Ibu Lu, jika Anda tidak menaikkan tawarannya lagi, lukisan ini akan menjadi milik Pak Lu. 10 juta. Sialan, Lu Yan Chen. 1 apartemen mewahku habis karenanya. 100 juta. Pak Lu menawar 100 juta. Ibu Lu, apakah Anda masih ingin menaikkan tawarannya? Jiang Wan, ini uang ganti rugi perceraian untukmu. Ditambah bayar untukmu, total 200 juta. Kamu yakin mau bersaing denganku? Kaya itu hebat? Pak Lu memang kaya raya. Aku tak mau cari malu lagi. Selamat kepada Pak Lu, memenangkan Mimpi di Tengah Musim Panas. Aku punya satu syarat. Aku ingin bertemu dengan pelukis lukisan ini. Untuk mimpi itu, kenapa dia mencarinya? Jangan-jangan lukisan ini benar-benar menyembunyikan sesuatu. Rahasia yang tidak diketahui orang. Maaf, Pak Lu, barang lelang kami ini semuanya disumbangkan kolektor secara anonim. Kami di rumah lelang tidak bisa ikut campur. Bagaimana kalau Anda ganti syaratnya? Jika tidak bisa bertemu pelukis lukisan ini, mungkin lelangan ini tidak bisa berjalan normal. Asalkan Pak Lu berdonasi dermawan untuk amal. Aku bersedia bertemu. Halo, Pak Lu. Aku pelukis lukisan ini. Jiang Ziling. Kenapa kamu? Kakak, lama tidak berjumpa. Dengar-dengar kamu baru saja kecelakaan 2 hari lalu. Sekarang terlihat, pemulihannya cukup baik ya. Hubungan kita seharusnya bukan yang bisa saling menyapa, kan? Bukankah mereka berdua sepupu? Kok sifat dan kelakuan berbeda jauh sekali? Sudah meninggal dalam kecelakaan 15 tahun yang lalu. Kalau bukan karena pamannya yang mengadopsinya, mungkin dia sudah mati kelaparan. Dulu, saat jenazah orang tuaku belum dingin, keluargamu sudah tak sabar. Menguasai perusahaan Jiang. Kalian semua pencuri yang merebut sarang orang. Jangan sok suci di sini. Kakak, orang tuaku memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri. Mereka bahkan lebih baik padamu daripada padaku. Aku tidak tahu kenapa. Kau berpikir seperti itu. Jiang Wan, jangan berbuat onar di sini. Aku ada hal penting yang harus dikonfirmasi, Nona Jiang. Aku ingin bertanya, momen apa yang membuatmu menciptakan lukisan ini? Ini pengalaman pribadiku. 15 tahun yang lalu, aku diculik dan seorang kakak laki-laki menyelamatkanku.
Aku tidak tahu dia pernah diculik. Kalau bukan karena kakak itu yang segera mengalihkan perhatian penjahat, mungkin aku sudah dalam bahaya besar. Aku melakukan kegiatan amal juga untuknya, untuk berbuat baik dan mengumpulkan karma. Semoga dia selalu aman dan lancar di masa depan, dan semoga suatu hari nanti, aku bisa bertemu dengannya lagi. Kalau begitu, sekarang kau sudah bertemu. Akulah anak laki-laki itu. Kalau bukan karena waktu itu kau memberiku setengah roti kukus, mungkin aku sudah mati kelaparan. Kak Yanchen, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa melihat mereka berdua saling mengenali? Hatiku terasa sakit. Kau masih ingat, waktu itu aku memberimu jimat pelindung? Aku ingat. Kau bilang, jimat ini adalah pemberian nenekmu untuk melindungimu. Aku selalu menyimpannya dekat dengan tubuhku. Hanya berharap suatu hari nanti, bisa mengembalikannya kepada pemiliknya. Gelang giok ini, kenapa terasa sangat familiar? Kepalaku sakit sekali. Jiang Wan, Luka ini dari mana? ada hal-hal yang tidak perlu kau ketahui. Pantasan aku tidak ingat kakak laki-laki kecil waktu kecil. Ternyata ingatan ini juga berhubungan dengan Lu Yanchen. Kau kenapa lagi? Jadi, 2 tahun lalu aku bersikeras menikahinya. Karena mengenalinya sebagai orang yang menyelamatkanku 15 tahun yang lalu. Kakak, aku tahu kau suka merebut barang-barangku. Yang lain bisa kuserahkan padamu. Tapi yang ini hadiah dari orang yang pernah menyelamatkan nyawaku. Aku mohon, kembalikan padaku. Jiang Ziling, kamu yakin giok batu ini milikmu? Kembalikan giok batu itu padanya. Kembalikan, Kak Bintang Utara. Kamu sudah mencari adik Mantou bertahun-tahun. Pernahkah kamu berpikir? Mungkin sebenarnya dia sudah ada di depanmu? Kakak pintar sekali ya. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Kak Bintang Utara. Kakak. Kalau begitu, aku akan memanggilmu adik Mantou. Bagaimana kamu tahu panggilan itu? Kak Bintang Utara, mungkin aku tanpa sengaja menyebutnya dulu. Tapi sekarang, dipelajari oleh kakak. Apa yang dia katakan benar? Dasar bodoh. Sudah ditipu, malah bantu orang hitung uang. 15 tahun yang lalu. Orang yang sudah. Kakak, sejak kecil kamu memang suka bersaing. Suka merebut barang-barangku. Tapi aku selalu merasa kamu tidak sengaja. Sekarang, saat aku akan mengakui Kak Bintang Utara, kamu malah berpura-pura jadi diriku. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Jiang Ziling, jangan pura-pura jadi korban. Yang berpura-pura jadi orang lain itu jelas-jelas kamu. Kakak, aku tahu aku tidak bisa menyerahkan jasa ini padamu. Tapi aku sudah mencari Kak Bintang Utara lebih dari 10 tahun. Aku mohon, biarkan aku kali ini, ya? Minta maaf. Kalau kamu minta maaf, aku bisa melupakan semuanya. Lu Yanchen, kamu benar-benar buta dan bodoh. Apa kamu tidak bisa melihat siapa sebenarnya yang menipumu? Kak Yanchen, jangan karena aku. Kamu bertengkar dengan kakak. Anggap saja dia yang menyelamatkanmu 15 tahun lalu. Kakak, asalkan kakak senang, aku mau melakukan apa saja. Jangan panggil aku kakak terus. Bau kepalsuanmu sudah bikin aku mual. Minta maaf. Lu Yanchen, aku sedang membantumu. Jangan tidak tahu terima kasih. Membantu? Urusanku kapan perlu kamu ikut campur? Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku 15 tahun lalu, kau pikir aku mau mengurusi masalahmu yang menyebalkan ini? Jiang Ziling, kamu bilang aku yang menipu. Coba jelaskan. Panggilan Kakak Bintang Utara ini sebenarnya dari mana asalnya? Aku tidak ingat. Waktu itu aku masih kecil, baru saja mengalami trauma. Bagaimana mungkin ingat dengan jelas? Benar, mana mungkin anak kecil ingat sedetail itu? Menurutku dia cuma cari gara-gara, adu domba. Jiang Wan, kamu tahu aku paling benci orang yang menipuku. Apa-apapun yang kulakukan, kamu selalu anggap aku bohong. 2 tahun ini, bukankah kamu sudah sering bohong padaku? Kamu habis-habisan tinggal di sisiku, sekarang malah pura-pura jadi penyelamatku, kira-kira aku percaya tidak? Lu Yanchen, sudah kukatakan semuanya, kalau kamu memang buta dan tuli. Baik hati dianggap jahat. Sungguh penasaran saat kebenaran terungkap nanti. Apakah kamu akan menyesal? Kakak Yanchen, lukisan ini sebenarnya kubuat untuk mengenang hubungan kita 15 tahun lalu. Ini bukti paling kuat pengalaman kita. Jiang Ziling, lukisan ini benar-benar buatanmu. Kakak, apa yang kau katakan? Lukisan ini bukan milikku. Jangan-jangan milikmu. Jiang Wan, apapun yang kau katakan atau lakukan sekarang,
tidak akan mengubah fakta dia adalah adik Mantou. Lu Yanchen, aku sungguh kasihan. Dengan membuat lu merasa tidak berharga dan jijik. Kalian tidak layak mencemari lukisan ini. Lukisanku. Jiang Wan, kau gila apa? Besok jam 8 pagi, kantor catatan sipil, cerai. Lu Yanchen sialan. Bagaikan anjing menggigit Lu Dongbin, tidak tahu terima kasih. Kita saja dipermainkan Jiang sampai pusing 7 keliling. Bikin emosi. Perutku sakit sekali. Tolong. Kau baik-baik saja. Sepertinya aku keguguran. Cepat telepon 120. Kamu bilang lukisan ini hadiah dariku? Masih ingat? Jimat pelindung, kapan ku berikan padamu? Ya waktu kita lari bersama dulu. Kau memberikannya padaku, waktu itu aku masih kecil. Sudah bertahun-tahun, banyak detail tidak kuingat. Kakak Yanchen, jangan-jangan kau tidak percaya padaku. Saya beli lukisan ini. Kalau ada apa-apa nanti, hubungi saya langsung. Tuan Lu. Halo, permisi, apakah Anda suami dari Jiang Wan? Istri Anda hamil dan mengalami gangguan kehamilan, harus dirawat inap. Silakan cepat datang ke rumah sakit sekarang juga. Jiang Wan yang manis ini, ternyata sudah hamil. Saya akan segera sampai. Profesor Ji, Anda yang jaga malam hari ini kan? Ada pasien baru masuk hari ini? Ada seorang wanita hamil yang hampir keguguran lalu dirawat inap, menurut penilaian awal kami. Itu disebabkan oleh emosi yang terlalu memuncak, untungnya dibawa ke sini tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Xiao Wan, kalau kamu bisa menikah dengan Lu Yanchen, kenapa tidak menikah dengan saya? Sudah bertahun-tahun, kenapa kamu tidak pernah menoleh ke belakang dan melihat saya? Kakak senior, kenapa kamu ada di sini? Kamu tiba-tiba pingsan hari ini, untungnya dibawa ke sini tepat waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Lu Yanchen itu brengsek. Orang yang menyelamatkannya waktu kecil jelas-jelas saya. Jiang Ziling yang mengambil alih identitas saya. Tapi dia malah percaya padanya, tidak percaya sama saya. Kamu sudah pulih ingatanmu? Saya cuma ingat kembali kejadian waktu kecil saja. Ingatan setelah usia 18 tahun masih belum bisa teringat. Lalu bagaimana denganmu sekarang? Masih mencintainya? Hanya saja waktu kecil belum dewasa, sampai jatuh cinta sama pria brengsek. Dan sekarang Jiang Ziling malah terburu-buru mau mengambil Lu Yanchen yang sampah itu. Saya bahkan berharap bisa segera bercerai. Kakak senior, kamu. Biarkan aku yang menjagamu mulai sekarang. Aku takut kamu bakal kecewa. Lu Yanchen, bukannya kamu sedang bersama cahaya bulan putihmu? Kenapa kamu ada waktu datang ke rumah sakit? Kakak, aku tahu kamu selalu benci aku. Tapi aku dan kakak Yanchen adalah sahabat yang pernah melewati masa sulit bersama. Meskipun kamu sangat marah, kamu tidak seharusnya bermain-main dengan bayimu sendiri. Sudah tahu kamu dibenci, cepat pergi dari sini. Apa? Apakah aku mengganggu kamu berdua? Tuan Lu, aku dan Xiao Wan bukan seperti yang kamu pikirkan. Xiao Wan, dipanggil dengan begitu akrab. Kamu cukup dekat dengan istri ya? Bukan urusanmu, Lu Yanchen. Jangan lupa, dulu kita sudah sepakat untuk main sendiri-sendiri. Sudah 2 tahun, kamu masih belum ada kemajuan. Kamu cuma cari pria sembarangan, kira aku bakal cemburu? Jadi kamu datang ke rumah sakit cuma buat buktiin ke aku. Kamu nggak cemburu. Lu Yanchen, kamu sakiti dia. Jiang Wan, sebaiknya kamu tahu posisi sendiri. Jangan buat gerakan sia-sia. Peringatan Pak Lu sudah kudengar. Masih ada urusan lain? Kalau nggak ada urusan lain, silakan pergi. Nggak usah diantar. Kakak, sekarang kan kamu pakai nama istri muda keluarga Lu. Tapi di rumah sakit malah berpeluk-pelukan sama pria lain. Kakak Yanchen kita. Ngomong dikit gimana sih? Pulang sama aku. Aduh. Gak apa-apa? Apa? Lu Yanchen, ini rumah sakit. Kalau masih macam-macam, aku panggil satpam. Ini urusan rumah tanggaku. Apa hubungannya sama orang luar kaya kamu? Lu Yanchen, kalau ada masalah, serang aku aja. Jangan sinis-sinis gini di sini. Kakak, dulu kan kamu yang susah payah. Pengen nikah sama kakak Yanchen kita. Sekarang malah bela-bela pria lain. Jangan-jangan, kalian beneran. Jiang Wan, jangan lupa, kamu masih istriku. Pakai nama istri muda keluarga lu, kok buru-buru banget? Cari pria buat nerima kamu?
Kamu lagi hamil anakku. Kira dia mau terima kamu? Kamu tahu aku hamil? Pak Lu, masalahnya sudah jelas. Dokter Ji itu, senior SMA istri, laporan kehamilan palsu itu. Sama catatan kunjungan yang dihapus, semuanya ulah dia. Oh, ternyata senior kakak ya. Bisa dibilang teman kecil. Pantasan hubungan kalian kelihatannya mesra banget. Ternyata dari awal kalian udah komplotan tipu aku. Jiangwan, berani banget kamu. Kalian yang bikin dia terjepit, sampai begini caranya. Lu Yan Chen, kalau kamu nggak cinta dia, jangan penjara dia di pernikahan yang nggak sehat ini. Cepat-cepat cerai sama dia, biarin dia bebas. Gak sehat. Dulu dia bohongin aku, suruh aku nikahin dia, kan? Kenapa waktu itu gak bilang kalau anaknya cacat? Dokter Ji. Palsuin laporan tes kehamilan. Hapus catatan kunjungan ke dokter. Kamu tahu nggak, kalau ini dibongkar publik, kamu bakal hancur reputasimu di dunia kedokteran. Mau coba rasain? Lu Yan Chen, semua ini ideku. Ideku sendiri, nggak ada hubungannya sama kakak kelas. Sekarang ikut aku pulang, kejadian hari ini aku maafin. Xiao Wan. Oke, aku ikut kamu pulang. Pasangin cincin kawinnya ke jari aku. Ji Mingxiu. Aku paling benci orang yang ngincar barang punyaku. Kamu baik-baik aja deh. Kakak Yan Chen, Lu Yan Chen, lepasin aku. Kamu sebaiknya kasih aku penjelasan yang masuk akal. Kamu bisa aja saling tarik-menarik sama si cahaya putihmu. Aku cuma ngobrol sama kakak kelas. Ngomong dua kata aja kenapa? Kamu anggap dia kakak kelas, dia belum tentu mikir gitu. Kamu pikir semua cowok suka ngaku-ngaku punya adik angkat? Orang aku punya adik angkat itu jorok. Terus kamu sama Jiang Ziling gimana? Sekarang bukan waktunya bahas ini. Jangan alihkan topik pembicaraan. Apa kamu nggak pernah mikir? Jangan-jangan dia bukan orang yang kamu cari-cari itu? Hubungan aku sama Jiang Ziling. Bukan kayak yang kamu pikir. Aku cari dia karena aku mau balas budi atas nyawanya yang dia selamatin dulu. Udahlah. Karena kamu nggak percaya, ya udah, aku nggak ada yang mau omongin sama kamu. Alasan kamu cerai itu karena Ji Mingxiu, kan? Lu Yan Chen, dulu kan aku yang maksa kamu nikahin aku. Tapi sekarang aku udah nggak cinta lagi sama kamu. Lagi pula bukannya kamu udah ketemu si cahaya putihmu? Mendingan kita cerai cepat-cepat, biar dia bisa ambil posisiku. Bagus, kan? Kamu sembunyiin kehamilanmu dariku, bukannya cuma biar bisa tetap di sampingku? Nggak cerai. Bukannya sesuai keinginanmu? Kamu salah paham. Anak ini cuma punyaku sendiri. Nanti kalau anaknya lahir, dia juga nggak bakal manggil kamu papa. Ngerti? Apa kamu mau anakku manggil si lelaki liar itu papa? Anak ada di perutku. Siapa yang mau aku jadikan papanya, ya itu hak aku. Urusanmu apa? Kamu tetap adalah istriku, Lu Yan Chen. Jangan harap bisa memakai gelar istri lu untuk berselingkuh dengan pria lain. Ini batasanku. Cuma pejabat yang boleh, rakyat biasa dilarang. Sebelum bercerai, aku tak akan selingkuh dengan wanita lain. Puas? Kapan kamu tahu kalau hamil? Maksudmu sebelum kehilangan ingatan? Atau sesudahnya? Kapan tahu hamil? Itu tak penting lagi. Asisten Lin. Kamu mau apa? Lu Yan Chen, ku kasih tahu. Ini anakku. Jangan harap kau sakiti dia. Kalau sakiti dia, aku bunuh diri bareng kau. Ini penting bagiku. Jangan nakal. Lu Yan Chen, aku baru tahu. Hari itu juga, setelah bangun, kalau hamil. Aku benar-benar mau anak ini. Tolong jangan gugurkan dia. Boleh? Lepas. Enggak. Kamu berdiri. Kalau kau nggak setuju, aku nggak berdiri. Aku baru 18 tahun, bangun tidur dikasih tahu hamil. Nggak punya ayah ibu yang sayang, nikah sama suami malah pengkhianat. Kenapa nasibku sengsara begini? Mama Wang. Tuan, Nyonya, ada perintah apa? Sampaikan, sekarang Nyonya harus istirahat di rumah untuk hamil. Cari beberapa bidan berpengalaman dan ahli gizi. Baik, Kamu pria brengsek. Harimau aja nggak makan anaknya. Kamu malah... Kamu setuju aku lahirkan anak ini? Di matamu, aku sekejam itu? Bos lu, kamu bijaksana dan tampan. Ini hadiah terima kasihmu? Aku bilang kakiku kesemutan. Percaya nggak?
Maaf bos Lu, teleponmu tadi aku nggak dengar jelas. Ada apa ya? Siapkan aku perjanjian hak asuh. Kalau Jiang Wan cerai denganku, hak asuh anak sepenuhnya jadi milikku. Jiang Wan, aku pasti nggak izinkan. Anakku manggil pria lain, ayah. Halo, Nenek. Istri hamil? Apa? Cucu menantuku hamil? Bagus sekali. Anak ini akhirnya sadar juga. Lao Zhao. Cepat, ambilkan ginseng dan antler terbaik dari gudang. Kirimkan untuk menantu perempuanku. Nenek, kenapa nenek datang? Cucuku yang cantik. Hamil itu hal yang bagus, kenapa sembunyikan dari nenek? Duduk, duduk. Hati-hati, hati-hati. Nenek, walaupun kami tidak bilang, kan nenek sudah tahu. Ini suplemen yang nenek bawa untukmu. Hamil itu berat, kamu harus makan yang enak, habiskannya. Nanti nenek bawakan lagi, pasti cukup. Banyak sekali. Tidak banyak, kamu telah memperbanyak keturunan keluarga Lu. Kamu adalah pahlawan. Pasti cukup, pasti cukup. Nenek, siapa cucu nenek yang sebenarnya? Ada bagianmu juga. Ini buku untuk awal kehamilan. Buku untuk pertengahan kehamilan. Buku untuk akhir kehamilan, semuanya harus dibaca. Banyak sekali. Baca dengan baik, pelajari dengan baik, nenek harus rutin periksa. Nenek, hal-hal ini serahkan saja pada pengasuh anak, kan? Jangan repotkan Yan Chen. Dia harus belajar dengan baik, baru tahu. Betapa beratnya wanita hamil, baru dia tahu sayang padamu. Menyayangimu. Tapi nenek, aku dan Yan Chen tidak punya perasaan. Mungkin kapan-kapan kami akan bercerai. Dasar anak bodoh. Hidup berumah tangga, mana ada yang tidak bertengkar. Begitu anak ini lahir, pernikahan ini akan kokoh. Sekarang nenek juga tahu aku hamil, ingin bercerai lagi. Mungkin akan semakin sulit. Lu Yan Chen, kenapa kamu di sini? Mulai hari ini, aku temani kamu tidur. Cepat sini. Tidak usah, tidak usah. Kurasa kita lebih baik menjaga jarak. Lebih baik ada ruang. Kamu tidur sendiri. Aku ke kamar sebelah. Dulu di ranjang, kamu tidak bilang begitu. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Dulu aku terlalu dangkal, hanya lihat wajah. Sekarang, Sudah bosan. nah, pas sekali. Lihat beberapa kali lagi, nanti terbiasa. Lepaskan baju. Lepas baju buat apa? Dokter bilang, awal kehamilan nggak boleh sembarangan. Aku belum sebejat itu. Sekarang kamu hamil lebih dari 3 bulan. Di buku bilang, awal kehamilan. Mudah ada reaksi hamil, perlu pakai minyak stretch mark. Kalau enggak, bakal ada garis hamil. Oh. Nggak nyangka Lu Yan Chen cukup perhatiannya. Enak enggak? Lumayan. Kamu ngapain? Paha, ketiak, pangkat juga harus diolesin. Nggak. Aku nggak mau diolesin lagi. Aku mau tidur. Kita udah nikah, anak pun udah ada. Sekarang baru malu-malu, nggak telat ya? Anak ada di perutku. Aku bilang nggak perlu yang nggak perlu. Kalau nggak ada dengku, gimana kamu bisa hamil? Reproduksi aseksual. Kamu bejat. Nggak tahu malu. Mau nggak? Aku bantu kamu ingat-ingat lagi. Dulu siapa yang minta-minta sama aku? Minta yang lebih bejat lagi? Pria bermosan ini emang binatang yang mikirnya cuma pakai otak bawah. Bahkan tanpa perasaan, tetap bisa tidur aja. Mainnya juga heboh banget. Jangan melamun. Lu Yan Chen, kamu anjing ya? Kalau kamu masih ngomong gitu, aku nggak keberatan untuk nggak jadi manusia. Lagi pula dia yang melayani aku. Diolesin ya, diolesin aja. Kakak Yan Chen. Kamu ngapain kesini? Kakak, aku dengar dulu kamu keguguran. Aku sama mama papa. Sangat khawatir sama kamu, jadi datang jenguk. Karena udah dilihat, ya pergi aja. Kakak Yan Chen. Kakak, apa ada salah paham soal hubungan aku berdua ya?
Aku baik hati datang jenguk, dia malah benci banget sama aku. Jiangwan hamil, emosinya naik turun. Jangan kamu pikirkan. Pak Lu, ini sesuai permintaan Bapak, draft. Perjanjian hak asuh. Asal cerai. Hak asuh atas sepenuhnya menjadi milik Bapak. Taruh di ruang baca. Oh ya, cari beberapa. Desainer interior yang cukup berwibawa, aku membuatkan anakku. Sebuah kamar anak. Aku segera urus. Kakak Yanchen, aku dulu di luar negeri. Belajar desain interior, mending aku yang bantu. Anggap aja aku bantu kakak dan kakak ipar. Ingat, persahabatan kita 15 tahun yang lalu. Baik. Mulai sekarang, aku bisa berhubungan dengan Lu Yanchen secara terbuka. Jiangwan, sebentar lagi, pria ini dan posisi Nyonya Lu tidak akan jadi milikmu lagi. Kamu mau keluar? Aku hamil 3 bulan, mau beli perlengkapan ibu dan bayi. Barang-barang ini gak perlu beli sendiri, bisa aku siapkan. Gimana bisa? Ini anakku sendiri. Aku harus urus sendiri. Di rumah, kamu bisa urus sendiri. Halo, Tuan Lu, Nyonya Lu. Kami dari merek ibu dan bayi premium. Di bawah grup Lu, nanti untuk setiap tahap tumbuh kembang bayi. Kami akan kirim staf khusus untuk kustomisasi produk. Puas? Kenapa baik-baik banget sama aku? Anak Lu Yanchen. Pantas dapat yang terbaik. Ternyata pengalaman nenek menjinakkan suami masih berguna. Bahkan Lu Yanchen yang dingin seperti es pun jadi lembut. Apa yang kamu bilang jadi lembut? Maksudku, Tuan Lu, Anda adalah dewa yang berhati lembut. Menikah dengan Anda itu berkah dari 3 kehidupan. Kamu pujian diri sendiri secara tidak langsung, ya? Kamu bisa jadi ayah yang baik, hidup bareng kayak gini. Kayaknya juga enak. Tuan Lu, Nyonya Lu, kami tim perawat bayi terbaik. Sekarang, kami akan latih kedua orang tua soal perawatan bayi. Kalau gitu, aku harus ngapain? Gak perlu ngapa-ngapain. Selama hamil dan setelah melahirkan. Nyonya Lu cuma perlu jaga suasana hati yang gembira. Kebanyakan pelatihan dirancang khusus untuk Tuan Lu. Kalau gitu, kamu yang harus kerja keras. Aku dan bayi sangat berharap. Kamu bisa jadi ayah rumah tangga yang baik. Pertama, angkat kepala bayi dengan lembut pakai 2 tangan. Lalu, tangan satunya angkat pinggang dan bokong bayi. Tangan satunya lagi angkat dari bawah. Saat menggendong, usahakan dekat dengan tubuhmu. Kenapa aku rasa posisi ini aneh banget? Awal-awal memang gitu. Ayah baru harus rajin latihan. Sekarang, kita belajar cara menyiapkan susu formula untuk bayi. Pertama, tambah 50 ml air panas. Lalu, tambah 1 sendok susu formula. Pastikan suhunya pas untuk bayi. Tuan Lu perhatian banget sama istri dan bayinya. Nanti pasti jadi ayah yang baik. Lu Yanchen, lihat baju keluarga ini. Bagus gak? Bapak-bapak pakai ini keren banget. Aku juga mau beli. Anakku harus jadi yang paling keren. Mulai sekarang, jangan lihat gadget dan konten negatif. Sama pendidikan. Aku sedang membentuk selera seni anak. Ini juga pendidikan janin. Kembalikan, kembalikan. Berikan, jangan diangkat-angkat lagi. Kalau aku, tidak bisa. Kebahagiaanmu yang jadi korban. Pak Lu, perhatikan pendidikan janin. Takut? Masih berani godain aku sembarangan? Sudah 3 bulan, kok morning sickness masih parah begini? Kata dokter, setelah 4 bulan akan membaik. Sabar ya. Sayang, kamu harus jadi anak yang baik. Jangan sakiti mama. Pak Lu, janin 3 bulan belum bisa dengar omonganmu. Telinga dan matanya juga belum tumbuh. Anak Lu Yanchen. Mana bisa disamain sama anak lain?
Lihat kan, aku bilang apa? Baru 3 bulan. Kita udah punya koneksi batin. Kayaknya yang kamu denger itu perutku. Oh, Luyan Chen, aku pengen makan bakso kerang pedas. bakso kerang pedas apaan? Gak boleh, makanan sampah gak sehat, pengaruhi perkembangan janin. Sekali 2 kali gak apa-apa kok. Hal kayak gini gak worth it buat dicoba. Tapi kata pengasuh anak juga, moodku yang paling penting. Kalau hari ini gak dapat, aku gak senang. Aku gak senang, bayi juga gak senang. Stop. Mama Wang, bakso kerang pedas. Tapi aku dan bayi, cuma mau yang kamu masak. Kasih ke aku. Pak, biar saya saja yang masak. Cuma bakso kerang pedas, aku sendiri yang urus. Luyan Chen, akhirnya kamu juga kayak gini. Dulu suka ngejahilin aku, sekarang jatuh di tanganku kan. Wangi banget, mau coba? Enak loh. Kedepannya, senjata kimia kayak gini jangan ada di rumah. Aku berangkat kerja. Kirain bos lu gak takut apa-apa, ternyata bisa dikalahin sama semangkok bakso kerang pedas. Nyonya, Pak itu belum pernah masak sama sekali. Barusan tangannya sampai kepanasan buat masakin kamu. Kayaknya dia beneran peduli sama kamu. Kalian lagi ngapain? Kakak, jangan salah paham ya. Aku ini Kak Yanchen, sewa desainer kamar anak. Barusan kita cuma lagi diskusiin kebutuhan desain. Apa kebutuhan komunikasi yang perlu pakai baju dada rendah? Xiaowan jangan cari gara-gara. Kami cuma partner kerja biasa. Ini buat Kakak Yanchen ya. Aku yang urus. Kakak Yanchen, kamu gak apa-apa? Mau ganti baju? Kalian ngobrol dulu ya. Jiang Ziling, aku ibunya anak ini. Kedepannya kalau ada yang perlu dikomunikasikan, hubungi aku. Pendapat alat reproduksi, perlu? Maksud kamu apa? Jiang Wan, jangan-jangan kamu beneran mikir. Kakak Yanchen baik ke kamu. Karena ada kamu di hatinya? Sebenarnya di hatinya. Yang paling pengin dinikahin tetaplah aku. Kamu cuma alat reproduksi doang. Gak mungkin, omong kosong. Perjanjian hak asuh. Setelah bercerai, hak asuh anak akan menjadi milik pihak laki-laki Luyan Chen. Sebelum cerai, aku gak akan selingkuh. Puas? Awal kehamilan ada reaksi, perlu pakai minyak perut. Biar gak ada stretch mark. Anak laki-laki Luyan Chen. Pantas dapat yang terbaik. Sekarang percaya kan? Jadi, dia baru-baru ini nurutin aku. Biar aku lengah. Biar aku lahirin anak buat dia. Jiang Wan tenang aja. Setelah kamu lahirin anaknya nanti, aku akan anggap dia seperti anakku sendiri. Lagi pula, Kakak Yanchen pasti juga gak akan perlakukan dia buruk. Iya kan? Gak, aku mau tanya dia langsung. Luyan Chen, asal kamu bilang semua ini bohong, aku percaya. Kakak Yan, paling sebel Jiang Wan nempel terus. Kok baru hamil, langsung bisa jinakin kamu? Nenek pengin punya cucu. Aku gak mau bikin dia sedih. Kamu lakuin segini banyak. Berani bilang gak suka Jiang Wan? Lagi pula dia pasti cerai juga. Tapi anaknya, dari awal sampai akhir tetap punyaku. Kamu kok di sini? Kalau aku gak datang, bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan mendengar kata-kata jujur Tuan Lu? Apa yang sedang kamu ributkan lagi? Di matamu, apakah saya seharusnya tertipu olehmu terus-menerus? Demi merebut anak saya, kamu membuat saya percaya padamu berkali-kali.
Saya sungguh bodoh. Saya bahkan mau melepaskan masa lalu dan memberimu kesempatan sekali lagi. Xiaowan, kamu sekarang sedang hamil. Emosi yang terlalu bergolak bisa membahayakan bayi. Di matamu, apakah saya cuma alat untuk melahirkan anak? Apakah kamu tidak melihat kebaikan saya padamu selama ini? Kamu sungguh berusaha keras demi merebut anak itu. Luyan Chen, kamu membuat saya muak. Xiaowan. Luyan Chen. Kamu bajingan. Xiaowan adalah istri yang sudah melahirkan anak untukmu. Bagaimana bisa kamu dalam waktu sesingkat ini? Membuatnya sakit berkali-kali, bahkan menggunakan perjanjian hak asuh ini. Untuk mengancamnya, apakah kamu pantas mendapatkan dia? Nenek, saya adalah seorang pengusaha. Setiap risiko harus dihilangkan sejak dini. Selama dia tidak mau cerai, perjanjian ini tidak akan pernah berlaku. Jadi, saya harus berterima kasih atas kebaikan besar Tuan Lu? Xiaowan, sayang, nenek tadi sudah menghukum dia untukmu. Tenang saja, nenek akan mendukungmu. Kalau begitu, tolong nenek jadi saksi. Hari ini, kita akan menandatangani perjanjian perceraian. Xiaowan, nak, dulu kamu sangat mencintai Yan Chen. Sekarang kamu bercerai. Apakah kamu tidak menyesal? Memang agak menyesal. Sayangnya saya tidak sadar lebih cepat dan menghentikan kerugian tepat waktu. Meskipun saya amnesia dan tidak ingat masa lalu. Tapi saya rasa 2 tahun ini saya sudah membayar harga atas perbuatan masa lalu. Luyan Chen. Pernikahan tanpa cinta seperti penjara. Bercerai lebih cepat. Lebih baik untuk kita berdua. Dulu ketika kamu memaksa saya untuk menikahimu, mengapa kamu tidak bicara tentang penjara itu? Maaf Tuan Lu, saya minta maaf atas perbuatan saya dulu. Tolong jangan sakiti kami. Biarkan aku dan anakku pergi. Jiang Wan, sejak kau menikah ke keluarga Lu, kau adalah bagian dari kami. Membiarkan orang sepertimu melahirkan keturunan keluarga Lu, itu adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Nona Jiang kedua adalah penyelamat kakakku. Kau, seorang yatim piatu, berani bersaing dengannya? Aku sarankan, lahirkan anak itu dengan patuh. Lagi pula di mata kakakku, kau hanya alat reproduksi. Anak ini adalah milikku sendiri. Luyan Chen tidak pantas jadi ayahnya. Aku tidak pantas, lalu Jining Xiu pantas? Aku dan senior tidak sekeji dirimu. 2 tahun lalu, demi posisi Nyonya Lu, kau berani merayuku saat aku mabuk. Siapa yang lebih keji di antara kita? Orang di hatimu adalah dia, kan? Sekarang dia kembali. Kau buru-buru ingin bercerai, ya? Akhirnya aku mengerti. Mengapa jangan berusia 20 tahun? Melupakanmu. Karena mencintaimu hanya membawa rasa sakit. Jadi lebih baik lupa daripada mengingat semua perasaan di antara kalian sebelumnya. Karena sudah tidak ada perasaan. Mari kita bicara tentang uang. Aku adalah CEO grup Lu. Kau hanya seorang yatim piatu. Tidak punya penghasilan sama sekali. Bahkan jika berperkara, hak asuh tidak akan diberikan padamu. Jadi, apa? Kau akan mengusirku? Membuat anakku memanggil Jiang Ziling sebagai ibu? Aku mendekati Jiang Ziling hanya untuk membalas budi penyelamatannya 15 tahun lalu. Aku tidak punya perasaan padanya. Jangan berpikir macam-macam. Luyan Chen, aku sungguh penasaran. Suatu hari nanti, saat kau tahu kebenarannya, ekspresi seperti apa yang akan kau tunjukkan? Jelaskan. Kebenaran apa sebenarnya? Bercerailah denganku, baru akan ku beritahu. Jiang Wan, kalau bukan karena kau menghitung kakakku, kau, seorang yatim piatu, bisa menduduki posisi nyonya muda keluarga kami. Aku sarankan, jangan tidak tahu diri. Cepat lahirkan anak itu untukku. Lagi pula, kau hanya seorang wanita rendahan, yang bahkan tidak sebanding dengan pembantu. Hanya itu gunamu. Maksudmu, begitu menikah ke keluarga Lu, hanya jadi alat reproduksi keluarga Lu? Bukankah begitu? Kalau bukan karena kamu, wanita licik ini membuat kakakku kehilangan muka. Kamu yang merebut posisi orang lain, pantas tidak berakhir baik. Diam. Nenek, kenapa kamu masih membela si Jalang ini? Dia jelas-jelas ingin menggunakan anak untuk memeras kita. Kalau dia ingin bercerai, dia sudah menggugurkan anaknya sejak lama. Bagaimana mungkin ada masalah konyol seperti perebutan hak asuh ini? Darah keluarga Lu tidak boleh terbuang sia-sia. Ingin bercerai? Entah gugurkan anaknya, atau lahirkan anak itu. Serahkan kepada keluarga Lu. Luyan Chen, kamu juga berpikir begitu?
anakku, tidak mungkin memanggil orang lain ayah. Cukup. Yang merancang dan menjebak Yan Chen dulu. Bukan Xiaowan. Itu kamu, kakek. Nenek, kamu bilang apa? Dulu, kamu selalu ingin mencari wanita yang menyelamatkanmu waktu kecil. Tidak menikah, kakekmu melihat. Anak laki-laki seusiamu sudah menikah dan punya anak. Dia ingin menjodohkan kalian. Kakek, kakek. Kakek, Hem, kakek. aduh. Terima kasih, Nona. Kalau tidak, hari ini kakek tua ini sudah tidak bernyawa. Hanya bantuan kecil saja. Nona belum menikah, kan? Cucuku sangat tampan, badan bagus, dan kaya. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan? Kakek, aku sudah punya orang yang disukai. Dia menyelamatkanku waktu kecil, tapi barang pengenal kami direbut. Jadi dia melupakanku, tapi aku tidak akan menikah selain dia. Ini kan foto cucuku? Mungkinkah dia orang yang selalu dicari cucuku? Ayo, Nona. 2 hari lagi ulang tahun kakek. Kamu penyelamat kakek, kamu harus datang, ya. Baik, kakek. Aku pergi dulu. Baik. Sampai jumpa, kakek. Sampai jumpa. Dulu, kakekmu tertarik pada Xiaowan. Yang baik, lembut, dan berkepribadian dingin. Yan Chen pas banget. Dia ada di pesta ulang tahun itu. Nih, buat kalian, dia masukin sesuatu. Apa katamu? Waktu itu, Xiaowan itu korban. Selama ini, kalian semua salah sangka sama dia. Kenapa dulu gak bilang dari awal? Wasiat terakhir kakekmu, pengen kalian berdua nikah. Ini salahku semua. Biar nama baik kakekmu terjaga, bikin kalian salah paham bertahun-tahun. Menyiksa Xiaowan bertahun-tahun. Xiaowan, kamu kenapa? Kepalaku sakit banget. Pusing. Ini di mana? Siapa yang suruh kamu ke sini? Kak Polaris. Tadi malam sebenarnya gimana sih? Kak, aku yang mau sendiri. Bilang. Siapa yang suruh kamu kasih obat? Siapa yang suruh kamu jebak aku? Bajingan. Lepasin Xiaowan. Laki-laki keluarga lu berani tanggung jawab. Udah kejadian gini, hari ini kalian berdua. Cepat kesehatan sipil wanita. Gak mungkin, cewek licik kayak gini. Aduh, tuan. Kakek, gimana kabarnya? Nah, kamu suka sama cucuku, udah bertahun-tahun. Kenapa nggak bilang yang sebenarnya? Kakek, aku nggak mau paksa perasaannya pakai cerita lama. Kalau suatu hari, dia beneran jatuh cinta lagi sama aku. Baru aku ceritain semuanya. Nah, ngapain juga sih kamu susah-susah gitu? Yan Chen Xiaowan. Sebenarnya, wasiat kakekmu. Ya pengen kalian berdua nikah. Karena kamu udah mati-matian mau nikah sama aku. Aku bakal kasih tahu gimana akibatnya jebak aku. Jadi, karena salah paham soal maksa nikah, kamu pakai aku buat lampiasan, keluargamu hina aku. Bahkan demi si cinta pertama, maksa aku tanda tangan cerai.
Lucu banget ya. Kamu ingat semuanya? Lu Yang Chen. Aku nggak ngutang apa-apa sama kamu. Nggak mungkin, Nenek. Kamu pasti melakukan ini untuk melindungi Jiangwan. Jadi kamu sengaja bicara seperti itu, Bu. Ini bukanlah masalah kecil. Lagi pula, dulu perkara Jiangwan yang merayu suamiku untuk memaksa menikah sudah diketahui oleh semua orang di seluruh kota Gangcheng. Betapapun kamu menyukainya, kamu tidak bisa memutarbalikkan kebenaran untuknya, kan? Aku awalnya ingin simpan rahasia ini. Dan tidak memberitahu siapapun seumur hidup tentang apa yang kakeknya lakukan. Tapi, kalian telah membuat Jiangwan menderita begitu banyak siksaan. Beberapa kali dia hampir mati, selamat dari ambang kematian. Jika aku masih tidak memberitahu semua ini, hati saya tidak akan tenang. Tuan muda. Nyonya muda. Barang yang ada di gelas kalian saat itu adalah tuan muda yang menyuruh saya masukkan diam-diam. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan saya saja. Ternyata selama ini saya salah menyalahkannya. Apa yang saya lakukan padanya selama 2 tahun ini? Maafkan aku, Xiaowan. Jika bukan karena kakek yang bertindak seenaknya sendiri, kamu tidak akan mendapatkan nama buruk. Jika bukan karena kekerasan hatiku, kamu juga tidak akan menderita semua penghinaan ini. Nenek yang salah padamu. Nenek. Bukan salah kalian. Ini hanya keinginanku sendiri yang bertepuk sebelah tangan. Bu, apa penghinaan yang bisa dia dapatkan? Seorang yatim piatu sudah menjadi nyonya kaya selama 2 tahun. Itu adalah keberuntungannya. Kakak, nenek, kalian jangan sampai tertipu oleh wanita yang penuh tipu daya ini. Jika Jiangwan benar-benar salah, kami salahkan. Kenapa dia tidak memberitahu kebenarannya lebih awal sebelum dia kehilangan ingatan? Karena saya bodoh, saya pikir ketulusan bisa mendapatkan ketulusan balik. Ternyata, saya masih salah. Xiaowan. Dulu saya yang brengsek, sampai membiarkanmu menderita begitu banyak penghinaan. Mulai sekarang aku pasti akan menebus kesalahanku, untukmu dan anak kita. Tidak perlu menebus apa-apa untukku. Xiaowan, percayalah padaku. Kali ini aku pasti tidak akan berlaku brengsek lagi. Aku lelah. Sudah cukup sampai di sini saja. Xiaowan, selama bertahun-tahun ini, kami keluarga Lu yang salah padamu, membuatmu menderita begitu banyak penghinaan. Aku memutuskan, semua yang atas namaku, di grup Lu, saham 10% akan saya alihkan kepadamu. Sebagai kompensasi untukmu dan anakmu. Nenek, aku tidak akan menerimanya. Tidak boleh, Ibu. 10% saham itu setidaknya bernilai 10 miliar. Kok diberikan begitu saja ke orang luar? Ibu sudah pikun. Aku juga tidak setuju. Dia jelas-jelas mengandalkan anak di kandungannya untuk memeras kesempatan. Diam, Lu King. Jiangwan adalah kakak iparmu. Kamu tidak boleh menuduhnya seperti itu. Aku akan keluar dengan tangan kosong. Siapa tahu kalau kamu cuma pura-pura di depan, tapi licik di belakang. Nanti setelah anaknya lahir, dia balik lagi minta uang. Kalau begitu, keluarga Lu kita ini bakal dikendalikan oleh kalian berdua, dong? Betul. Pilihannya, diam-diam saja melahirkan anak itu. Atau gugurkan si anak haram ini. Aku tidak akan pernah punya anak lagi. Apa katamu? Kamu tahu kenapa aku bisa kecelakaan? Aku sudah dapat petunjuk penyelamatnya. Tanda tangani saja. Bagaimana kalau aku hamil? Kalau hamil, digugurkan. Aku tidak akan izinkan ada kesalahan yang lebih besar dari pernikahan kita terjadi. Aku kira kamu mau menggugurkan anak ini. Makanya aku mau pergi, tapi malah kecelakaan di jalan. Begitu aku sadar, dokter bilang, karena tidak ada keluarga yang menandatangani, waktu penyelamatan terbaik terlewat. Aku tidak akan bisa punya anak lagi seumur hidupku. Waktu itu aku cuma kira kamu lagi cari gara-gara untuk menghalangiku mencarinya. Aku benar-benar tidak menyangka seperti ini. Jadi, kamu masih mau memaksaku menggugurkan anak ini? Xiaowan, keluarga Lu kamilah yang salah padamu. Tapi kamu butuh dirawat sekarang. Kalau tidak, kamu dan anak bisa dalam bahaya. Tunggu sampai anaknya lahir dengan selamat. Keputusan apapun yang kamu ambil, aku akan setuju. Iya, kami semua setuju. Baik. Mau kemana? Periksa kandungan. Aku temani kamu. Tidak usah repot. Aku sudah panggil taksi. Kamu kerja saja. Tidak repot kok. Sepanjang jalan. Lagi pula aku juga tidak tega.
Menyerahkan anak ini ke orang lain. Nomor 22, Jiang Wan ada? Di sini. Masuklah, Dokter Ji sedang menunggumu di dalam. Dr. Ji Jimingxiu. Ya, kalian akan ambil nomor antrian spesialis Dokter Ji. Dia spesialis kandungan di rumah sakit kami. Bukankah kalian sengaja datang untuk periksa kehamilan dengannya? Xiao Wan. Barusan aku dengar namamu, kukira salah dengar. Sudah lama tidak bertemu, senior. Aku tidak bisa menerima dokter yang punya catatan kriminal. Memeriksa istriku. Luyan Chen, siapa yang memeriksa kehamilanku? Adalah urusanku sendiri. Kenapa kau ikut campur? Sebagai ayah anak ini, aku punya hak dasar untuk tahu. Kalau kau masih mau bertingkah seperti ini, lebih baik kita cepat-cepat bercerai. Nanti sama sekali tidak ada hubungan denganmu. Sob, jangan-jangan lihat Profesor Ji tampan dan muda. Jadi cemburu ya. Perempuan itu harus dirayu. Kalau dingin seperti kamu, nanti istrimu lari ketakutan. Rayu? Gimana caranya merayu? Yang Master Chen punya banyak pacar. Dia pasti punya banyak pengalaman. Kalau kamu bikin perempuan marah, gimana caranya? Wah, bos lu kan paling meremehkan perempuan. Jangan banyak omong. Gampang banget. Kasih uang, kasih bunga, kasih hadiah, 3 jurus ini pasti berhasil. Kak Ian, apa kamu bikin kakak ipar marah? Cerita sama aku dong. Tolong uruskan sesuatu untukku. Oke. Sudah selesai periksa? Kata dokter gimana? Perkembangan janin sehat, rutin periksa saja. Baguslah, ayo pulang ikut aku. Istri hamil pasti capek. Selamat datang pulang. Ini semua kamu yang siapkan? Suka? Jangan buang-buang waktumu untukku lagi. Xiao Wan, aku cuma mau menebus kesalahan padamu dan anak. Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Jangan lupa janjimu padaku. Setelah anak lahir, kita akan bercerai. Jangan ingkar janji. Bos lu, apa kita masih kirim bunga untuk istri nanti? Perintahkan semua merek di bawah grup lu, kirimkan. Semua untuk Xiao Wan. Mengerti. Tidakkah kamu mengerti, Nyonya? Kalau dia suka barang-barang duniawi, dia pasti sudah buru-buru. Membuatmu senang. Betapa cintanya Nyonya padamu. Kami semua melihatnya. Tapi kali ini, kamu benar-benar menyakitinya. Buang. Katakan, apakah selama ini aku terlalu kejam padanya? Ah, Tuan. Sebenarnya Nyonya itu keras di luar, lembut di dalam. Kamu hanya perlu bersikap jujur. Tunjukkan sikap mengakui kesalahan, dia pasti akan tersentuh. Bersikap jujur. Xiao Wan, bagaimana kabarmu? Apa kamu terluka? Perutku. Bayi. Jangan sentuh aku. Aku tak mau kau urus. Kalau kau masih mau anak ini, jangan sekuat. Mengusirku dari kamarmu. Begitukah caramu merawat diri? Kaki terpeleset saat mandi. Siapa sangka bisa jatuh. Kamu mau apa? Kalau kau tak mau nanti duduk di kursi roda karena kaki patah. Dengarkan kata-kataku. Jangan ikut campur. Kalau aku duduk di kursi roda, tak perlu kau dorong. Sekarang justru berani. Pria brengsek. Memang omongan lebih enak daripada nyanyian. Kamu mau apa? Aku pasang keset anti licin di kamar mandi, biar kamu tak cedera. Xiao Wan, kenapa kamu sini? Ini kamarku. Aku mau kemana saja boleh. Masuk. Kau suruh masuk ya masuk. Aku tak mau. Kamu mau apa? Menurutmu? Jangan kira karena kau membantuku tadi, aku akan memaafkanmu. Xiao Wan, aku tak berharap maafmu.
Karena aku tahu, bagaimanapun aku berusaha menebus. Luka yang kusebabkan padamu takkan bisa terhapus. Mulai hari ini, kamu dan anak adalah prinsipku. Apapun keputusanmu ke depan, aku akan menghargainya. Sayang, kalau sejak lahir kamu tak punya ayah, apa kamu akan menyalahkan ibu? Aku mau tidur, pergilah. Bolehkah aku menginap? Boleh, tapi kamu tidur di lantai. Ah, ini. Tak mau. Kalau begitu keluar, tutup pintunya. Mau? Aku sangat mau tidur di lantai. Lihat, duduk lama di kantor, tidur di lantai bagus untuk pinggang. Luyan Chen, aku awalnya ingin membencimu, tapi meski aku ingat semuanya, masih tak tega membencimu. Haruskah aku percaya padamu? Xiaowan, kali ini biar aku yang mencintaimu. Kak Yanchen, Kenapa kamu datang? aku merancang beberapa skema baru. Mau kutunjukkan padamu. Cocok atau tidak? Kamu pilih saja, pendapatmu dan anak lebih penting. Luyan Chen, jangan lupa, kita sudah sepakat. Setelah anak lahir, kita bercerai. Meski kamu renovasi, aku tak butuh. Rumah sudah dialihkan atas namamu. Apapun yang terjadi nanti, setelah kamu melahirkan, kamu bisa tetap tinggal di sini. Aku tak butuh. Aku sudah bilang di depan nenek dan ibumu. Aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Uang keluarga lu. Siapa bilang rumah untukmu? Ini hadiah untuk anakku. Dia masih di bawah umur, kamu bantu jaga dulu. Sekarang kamu tak bisa menolak, kan? Kalau mau aku terima, syaratnya, aku ganti dia. Kak Yanchen, apa kakak ada? Salah paham padaku? Kak, meski Nyonya Lu mendukungmu di belakang, jangan semakin lancang. Kamu salah paham. Kak Yanchen, jangan marah sama kakak. Orang hamil memang suka overthinking. Sifatnya yang arogan ini, aku yang manjakan. Ada masalah? Masa sih? Kalau kakak benar-benar benci aku tak akan ganggu kalian lagi. Tapi Kak Yanchen, perasaan kita 15 tahun ini tulus. Sekarang, biar aku berikan lukisan Midsummer Night's Dream ini padamu. Sebagai penutup hubungan kita selama ini. Jiang Ziling, lukisan ini benar-benar karyamu? Tentu aku yang melukis. Kak, maksudmu apa? Lalu kenapa ada tanda tangan JW? Apa artinya ini? JW, Jiangwan, bisa menipu juga. Nona Jiang, mau jelaskan? Kak Yanchen, ini cuma nama penaku. Kamu tahu, aku bukan seniman sejati. Kalau lukisanku jelek, takut dilihat kenalan. Akan sangat canggung. Luyan Chen, kalau dari dulu tahu kamu buta seperti ini, adik mantu pasti sangat menyesal. Karena pernah bertemu denganmu. Jiangwan, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Kakak, meskipun kamu sangat mempermasalahkan hal yang terjadi di masa kecil antara aku dan kakak Yanchen, kamu tidak seharusnya menjadikan penderitaan masa kecil kami sebagai bahan lelucon, kan? Jiangwan, perasaanku padamu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Tapi aku harap kamu jangan mempermasalahkan pengalaman masa kecilku dengan Jiang Ziling. Pengalaman masa kecil kalian, kalau kamu berpikir seperti itu, anggap saja aku terlalu banyak urus. Xiaowan, Kakak Yanchen, Jiang Ziling. Mulai sekarang, tanpa izinku, jangan datang sendiri. Bos
Bos Lu, ini yang Anda minta untuk saya selidiki. Tentang riwayat hidup Nona Jiang kedua, tidak ada yang tidak normal. Tapi Nyonya pernah diculik 15 tahun yang lalu. Karena orang tua Nyonya sudah meninggal. Keluarga Jiang diambil alih oleh pamannya, setelah diselamatkan. Kasus penculikan itu tidak diselidiki lebih lanjut. Mungkinkah 15 tahun yang lalu, orang yang menyelamatkanku adalah Jiang Wan? Bukan Jiang Ziling? Lalu bagaimana mereka bisa tahu aku pernah diculik tahun itu? Bahkan merebut giok dan berpura-pura menjadi orang lain? Bos Lu, jangan-jangan kasus penculikan tahun itu sebenarnya dilakukan oleh keluarga Jiang? Nona Jiang, ada apa? Kakak Yanchen, orang tuaku ingin berterima kasih padamu. Mereka khusus mengadakan jamuan di rumah besok untuk berterima kasih padamu. Baik, aku pasti datang tepat waktu. Bos Lu, bagaimana kalau kasus penculikan 15 tahun yang lalu benar-benar terkait dengan keluarga Jiang? Apakah Nyonya akan dalam bahaya? Masuk sarang harimau. Aku kasih waktu sehari. Aku ingin tahu semua kebenarannya. Siap. Kamu bawa aku ke sini untuk apa? Hari ini aku ajak kamu nonton pertunjukan bagus. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin tahu kebenaran 15 tahun yang lalu? Hari ini, asal kamu bekerja sama denganku. Aku bantu kamu ambil kembali keluarga Jiang. Kalau orang tua masih ada, di sini masih rumahku. Tapi setelah orang tua pergi, paman beserta keluarganya mengambil alih rumah, sementara aku justru jadi orang yang menumpang dan dianggap bersalah. Mulai sekarang kamu punya aku. Wah, Bos Lu datang, kami tidak menyambut dengan baik, haha. Jiang Wan, kenapa kamu datang? Istriku menemaniku. Ada masalah? Bos Lu, bercanda ya? Ziling datang kali ini, khusus untuk berterima kasih atas pertolonganmu. Tidak menyangka Xiaowan hamil besar. Masih terus setia menemani, aku kurang pertimbangan. Istriku baik hati, tidak keberatan, tapi aku belum tentu. Bos Lu benar, nanti aku pasti minta maaf dengan baik. Ayo. Maka tidak perlu, kita ada urusan dulu. Ini. Bos Lu ini. Bu, si manis Jiang Wan itu, dengan alasan hamil, setiap hari nempel sama Lu Yanchen. Aku harus gimana? Takut apa? Asal kamu tunggu sebentar. Kasih Lu Yanchen obat ajaib, pasti terjadi keajaiban. Posisi nyonya muda keluarga Lu, pasti jadi kamu. Ayo. Haha, terima kasih atas pertolonganmu pada putriku. 15 tahun lalu, haha. Luan Jiang terlalu sungkan. Kakak Yanchen, 15 tahun lalu. Karena aku membuat kakak jadi. Salah paham. Sekarang aku dengan tulus minta maaf. Kalau mau minta maaf, silakan, aku dengarkan. Kakak Yanchen, apa kakak? Masih marah sama aku? Kamu sudah tahu, minta maaf. Kamu tidak tahu dia marah? Kakak, maaf, cukup? Kakak Yanchen. Kalau dihitung, dia kakakmu. Menurut hubungan keluarga Xiaowan, harusnya panggil aku kakak ipar. Kakak ipar, maaf. Bos Lu, Xiaowan, walaupun hamil. Tapi soal status, dia tidak cocok denganmu. Manfaatkan sekarang. Hubungan kalian tidak baik, gugurkan anak di kandungan. Cerai, beri kesempatan baru untuk masing-masing. Bagus kan? Aku cerai, Jiang Ziling. Langsung menggantikan, ya? Xiaowan. Kami sedang bicara, kamu ikut campur apa? Dulu kamu memaksa menikah dengan cara merangkak keranjang, membuat Pak Lu menjadi bahan tertawaan di kota pelabuhan kita. Ini benar-benar egois dan mementingkan diri sendiri. Hari ini Paman akan membela kamu, pulang dan bercerai dengan Pak Lu. Bercerailah. Pak Lu, Ziling selalu mengenang. Jasa penyelamatanmu sudah 15 tahun. Tak disangka, hari ini benar-benar kamu, ini memang takdir. Takdir? Belum tentu. Kakak Yanchen, maksudmu apa ini? Karena kalian tidak tahu, maka aku akan membantu kalian. Pak Lu, ini fitnah, jangan percaya padanya. Direktur Jiang, aku belum bilang apa-apa. Kamu jadi takut? Tidak.
Kamulah dalam penculikanku 15 tahun lalu. Benar, menurut pengakuannya, 15 tahun lalu. Penculikan Nyonya dan Pak Lu semuanya diperintahkan Direktur Jiang. Kamu. Ah, dia 15 tahun lalu. Yang Wei ini menguasai perusahaan Zilian. Dia memberiku 1 juta, menyuruhku merusak mobil Direktur Jiang. Membuat kecelakaan. Membuat kematiannya terlihat seperti kecelakaan. Tapi tak disangka, Direktur Jiang membuat wasiat. Nona Jianglah pewaris perusahaan Jiang. Kamu si imut, bahkan anak perempuan. 7-8 tahun saja tak bisa ditangani, buat apa aku memeliharamu? Direktur Jiang, saat kami menculik Jiang Wan. Ada juga anak laki-laki, sepertinya anak keluarga Lu. Mereka berdua melarikan diri bersama. Cepat, cepat pergi. Kita susah payah menyingkirkan orang tuanya. Sekarang dia jadi satu-satunya pewaris keluarga Jiang. Nanti keluarga kita makan angin saja. Ayah, aku tak mau makan angin. Aku mau jadi nyonya besar keluarga Jiang. Tunang saja, sekarang keluarga Jiang sepenuhnya dalam kendaliku. Bahkan jika dia sudah dewasa, jangan harap bisa merebut. Keluarga Jiang dariku, hehe. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah si anak itu? Mulai hari ini. Anggap saja ini tak pernah terjadi, hehe sayang. Nona Jianglah pewaris perusahaan Jiang. Apa katamu? Pak Lu, Nyonya Lu, semuanya dia yang perintahkan, kumohon, ampunilah. Ampunilah aku. Ampunimu? Lalu siapa yang mengampuni orang tuaku? Xiao Wan, jangan emosi, ada aku di sini. Kak Yan Chen, jangan percaya perkataan wanita ini. Pasti Jiang Wan berkomplot dengan para penculik ini untuk menipumu. Xiao Wan, aku ini pamanmu sendiri. Kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakai aku. Kau benar-benar tak punya hati nurani. Kau berani-beraninya memukulku. Xiao Wan, jangan biarkan orang seperti ini mengotori tanganmu. Asisten Lin, Ya. laksanakan. Bos Lu, apa yang kau lakukan? Xiao Wan, Bos Lu, lepaskan aku. Kau. Selama ini kukira orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Kau bilang ingin menjaga hal terakhir yang ditinggalkan orang tuaku. Lalu menyuruhku menyerahkan perusahaan padamu. Ternyata kaulah pembunuh orang tuaku. Xiao Wan. Kita kan saudara kandung. Siapa suruh dia kaya raya? Sementara aku miskin. Aku melakukan ini semua karena terpaksa olehnya. Lau Keai. Kau menipuku, kau akan mati mengenaskan. Xiao Wan, tenang, aku pasti akan membuat mereka membayar. Lu Yanchen, kumohon, tolong aku. Aku pasti akan membuat mereka hancur berkeping-keping, membayar nyawa orang tuaku. Bos Lu. Asalkan kau mau mengakuiku, apapun yang kau mau, akan kuberikan, termasuk grup Jiangxi kami, aku rela. Iya, Bos Lu, semua itu sudah berlalu. Kita kan satu keluarga, jangan sakiti kami. Tampaknya kalian masih belum sadar. Bos Lu, aku salah, maafkan aku. Xiao Wan, aku ini pamanmu sendiri. Kau membunuh orang tuaku, harus bayar dengan darah. Kalau bukan karena kami berbelas kasihan, kau bahkan tidak tahu. Sudah mati di mana? Istriku. Kalau bukan karena kalian membunuh orang tuaku, bagaimana mungkin keluarga Jiang direbut oleh kalian? Bagaimana mungkin aku, dari putri keluarga Jiang, menjadi orang malang yang hidup mengandalkan belas kasihan orang? Bawa mereka semua ke penjara. Kak Yan Chen, Jiang Wan menipumu, jangan percaya. Dia bilang, akulah orang yang 15 tahun lalu mengalami penculikan bersamamu. Asisten Lin, Aku ngomong, 15 tahun lalu. Jiang Ziling kasih aku uang. Suruh aku jual Nyonya Lu ke pegunungan terpencil. Buat jadi calon menantu. Beberapa bulan lalu, dia suruh aku nabrak Nyonya Lu sampai tewas. Kakak, aku salah. Aku seharusnya nggak sakiti kamu. Aku kan sepupumu, saudara-saudara. Kamu nggak boleh tinggal diam. Kamu suruh orang jual aku ke gunung, bikin aku kecelakaan amnesia. Pura-pura jadi aku, sama Lu Yanchen. Waktu kalian ketemu, nggak kepikiran bakal kayak gini kan? Makanya harusnya berterima kasih sama aku. Kalau bukan aku nyimpen si imut-imut ini, mana mungkin kamu punya kesempatan. Ketemu Lu Yanchen. Semua yang kamu punya sekarang, gara-gara aku. bawa dia ke rumah sakit jiwa. Jangan pernah dilepasin seumur hidup. Kamu nggak boleh perlakuin aku kayak gini. Bos Lu. Jiang Wan, matimu bakal sengsara. Sudah 15 tahun. Akhirnya orang tuaku bisa tenang di alam sana. Xiao Wan, mulai sekarang, aku nggak akan biarin kamu sedih lagi. Bahkan aku sendiri pun nggak boleh.
Aku ajak kamu ke suatu tempat. Kamu mau ngapain? Apaan sih? Misterius banget. Kamu lihat sendiri. Ini semua kamu yang siapin? Ini kamar anak yang aku siapin buat anak kita. Nanti, di dinding ini aku tempelin foto-foto kamu. Pas anak lahir, aku kasih tahu dia, wanita ini adalah orang yang harus kami lindungi. Anaknya aja belum lahir. Gimana kamu tahu dia anak laki-laki? Ini naluri pria. Ah, Kamu kenapa? Apa anaknya mau lahir? masih lama tuh tanggal perkiraan lahir. Bayinya barusan tendang aku. Dasar anak nakal. Kenapa kamu gak dengerin omongan? Barusan omonganku lupa ya? Dia kan masih janin, mana ngerti omonganmu. Guru parenting kasih tahu trik. Kalau bayi nggak nurut, pertama elus-elus dulu. Cium lagi. Supaya dia jadi nurut. Sepertinya memang lebih baik. Dasar bocah. Kalau lain kali berani ganggu mama lagi, awas kena hajar. Luyan Chen, kamu kekanak-kanakan banget. Cepat bangun. Selama ini, orang yang menyelamatkanku 15 tahun lalu. Kusangka adik perempuanku. Aku terus menjauhimu karena kupikir, di hatimu masih ada pria lain. Kamu nurut padaku hanya karena merasa bersalah. Pria itu adalah kamu. Egoisku yang membuatku ragu, tak yakin kamu menikah denganku. Karena cinta yang tulus, atau karena malam yang gegabah. Sebenarnya aku sudah lama jatuh cinta, cuma tak berani mengaku. Hingga terus menyakitimu. Maukah kamu memberiku kesempatan lagi? Kalau begitu ada syaratnya. 1000, 1.000.000 syarat pun akan kukabulkan. Aku ingin cinta ini punya batas waktu. Seumur hidup. Xiaowan, aku agak serakah. Ingin 10.000 tahun.